Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu juga senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini seperti yang kata Bapak kemarin, kita akan membahas contoh soal. Nah, ini langsung saja contoh soal dari pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk contoh soal pertama, di sini bahwasanya tentukan himpunan penyelesaian atau disingkat HP dari pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Ini ada satu contoh soal. Contoh soal pertama, 5x besar dari 4x besar dari atau lebih dari 4x ditambah 9. Sekarang kalau bentuk soalnya seperti ini, kita mau mengerjakan yang x dengan x, kemudian yang konstanta nanti sama konstanta juga. Nah, yang pertama kita kerjakan atau kita operasikan yaitu 4x yang mau dipindahkan ke ruas kiri. Tanda tetap seperti ini, tandanya tetap besar dari atau lebih dari. Ketika 4x mau dipindahkan ke ruas kiri, otomatis 4x di ruas kanan harus dihilangkan atau dinolkan. Dengan cara apa? Dengan cara 4x dikurang 4x ditambah 9. Karena ruas kanan ditambah 4x, ruas kanan dikurang 4x, ruas kiri juga dikurang 4x. Jadi 5x dikurang 4x. Nah, sampai di sini ketika sudah berbentuk seperti ini, kita tinggal operasikan. 5x dikurang 4x, 1x atau sisanya x saja. Kemudian tanda tetap besar dari atau lebih dari 4x dikurang 4x ini 0. 0 tambah 9, 9. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai x-nya. Kemudian kita akan menuliskan himpunannya. Nah, ini artinya x lebih besar dari 9. Nah, jadi ini saya tuliskan, jadi HP atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, ingat kurung kurawal, bacanya cara penulisannya x, ada garis seperti ini, bacanya di mana x, baru kita salin yang hasil yang sudah kita dapatkan, x besar dari 9. Oke, x besar dari 9. Kemudian untuk garis bilangan, nah ini ada garis lurus. Kemudian yang pertama kita harus menentukan arahnya, kemana arahnya untuk garis bilangannya. Lihat tandanya untuk menentukan arahnya. Ketika x besar dari, maka arahnya itu ke kanan. X-nya ke kanan. Kemudian setelah kita menentukan arahnya, kemudian kita menentukan titiknya, apakah dia titik penuh atau titik kosong. Di pertemuan kemarin, ketika dia tidak menggunakan tanda sama dengan di bawah, maka ini adalah titik kosong. Nah, di sini 9. Atau ketika dituliskan, artinya x himpunan dari x besar dari 9 itu kita mulai dari 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, ada bahasanya mengatakan di catatan kemarin, ketika titik itu titik kosong, maka titik tersebut tidak masuk dalam batas interval atau dalam himpunan. Nah, titik ini tidak masuk dalam himpunan karena yang dia minta di sini adalah x besar dari 9. Oke, itu contoh soal pertama. Kemudian kita lanjut contoh soal kedua. Di contoh soal kedua ini, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 8x dikurang 3, ini bacanya kurang dari atau kecil dari 7x tambah 4. Nah, yang harus kita kerjakan pertama adalah 7x-nya mau kita pindahkan ke ruas kiri. Dengan cara apa? 7x ruas kanan harus 0. 7x dikurang 7x tambah 4. Karena ruas kanan dikurang 7x, ruas kiri juga dikurang 7x. Nah, jadi 8x dikurang 7x dikurang 3 kecil dari 7x dikurang 7x tambah 4. Sekarang kita operasikan.
8x kurang 7x berarti sisanya x saja atau 1x kurang 3 kurang dari atau kecil dari 7x kurang 7x itu 0. 0 tambah 4 4. Nah kalau sudah seperti ini apa lagi yang harus kita kerjakan? Ya otomatis konstanta dengan konstanta. Yang negatif 3 kita pindahkan ke ruas kanan. Dengan cara apa konsepnya kemarin? Negatif 3 harus kita nolkan. Dengan cara apa dia? Nah logikanya seperti ini. Ketika kalian punya utang 3, kalian harus habiskan utang kalian. Ya otomatis dibayar. Nah kalau dibayar menggunakan uang pribadi. Kemarin saya bahasakan kalau kita menggunakan uang pribadi itu adalah positif. Jadi di sini x dikurang 3 supaya x-nya 0 atau habis berarti ditambah 3. Karena ruas kiri ditambah 3, ruas kanan juga tambah 3. Jadi 4 tambah 3. Sekarang kita operasikan. Ini habis atau 0. Jadi x sisanya. Kemudian tandanya tetap kecil. 4 tambah 3 itu 7. Jadi kita sudah dapat nilai x-nya. X kecil dari 7. Jadi kita tinggal menuliskan himpunan. Jadi HP atau himpunan penyelesaian kurung kurawal X di mana X kurang dari atau kecil dari 7. Berarti untuk garis bilangan ini ada garis lurus mengarah kemana dia? Perhatikan tandanya. Kalau tadi besar dari, ini yang besar dari dia mengarah ke kanan. Kalau kecil dari berarti mengarah ke kiri. Ini. Kemudian setelah menentukan arahnya baru kita menentukan titiknya. Perhatikan tandanya. Apakah dia menggunakan sama dengan atau tidak? Ketika tidak menggunakan sama dengan maka himpunan kosong. Di sini ada 7. Nah, ketika kita tuliskan himpunan X kurang dari 7 berarti kurang dari 7 berapa? 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Oke? Itu contoh soal yang B atau yang kedua. Sekarang kita lanjut di contoh yang ketiga, yang C. Perhatikan. Sini soalnya 15x ditambah 2 bacanya kecil sama dengan atau kurang sama dengan dari 12x tambah 11. Sekarang kita kerjakan sama proses yang sebelumnya. 12x kita mau pindahkan ke ruas kiri dan ini harus 0. Berarti di sini 12x dikurang 12x tambah 11 karena dikurang 12x sebelah kanan, ruas kiri juga dikurang 12x tambah 2. Sekarang kita operasikan. 15x dikurang 12x hasilnya berapa? 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 12x dikurang 12x 0 tambah 11 pasti tinggal 11. Sekarang yang konstanta sama konstanta. Nah yang plus 2 mau kita pindahkan ke ruas kanan dan plus 2 ini harus 0 dengan cara dikurang 2. Karena di sini kurang 2, di sini juga 11 kurang 2. Sekarang kita operasikan. Ini habis. Jadi sisanya 3x kurang dari sama dengan 11 kurang 2 9. Nah, kita mau cari nilai x-nya. Bagaimana caranya kemarin? Ruas ini 9/3 atau 9 bagi 3. 9 bagi 3. Berapa nilainya? X kurang sama dengan 9 bagi 3 3. Berarti kita tinggal menentukan HP-nya. Sekarang kita tuliskan HP-nya saja di sini. Jadi HP dalam kurung kurawal ya, X di mana X kurang sama dengan 3. Nah, untuk garis bilangan nah, ini garis lurus. Kemudian kita perhatikan tandanya. Arahnya kemana? Kurang dari atau kecil dari berarti ke kiri. Kemudian untuk titik atau untuk titiknya kosong atau penuh, perhatikan tandanya. Oh, menggunakan tanda sama dengan berarti titik penuh. Ini 3. Kemudian ketika kita tulis himpunannya X kecil sama dengan 3. Berarti kita mulai dari berapa? Mulai dari
3. Kecil dari 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Nih, ini adalah titik kosong, titik penuh. Ini titik kosong. Ketika dia tidak titik kosong, artinya dia tidak termasuk dalam interval atau himpunan. Ketika dia titik penuh, maka dia termasuk dalam interval atau himpunan. Titik 3 di sini termasuk ke dalam himpunan. Kita mulai dari 3 karena pahami maknanya dan tandanya. X kecil sama dengan 3. Artinya kita bisa mulai dari X kecil atau sama dengan 3. Berarti kita mulai dari 3, 2, 1, dan seterusnya. Itu contoh yang C. Dan kita lanjut di contoh yang ke D. Ini sama perintahnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurang 4 besar sama dengan 2 ditambah 4X. Nah, sama saja proses pengerjaannya. Kita kerjakan yang 4X, kita pindahkan ke ruas kiri dan harus dinolkan. Berarti 2 ditambah 4X dikurang 4X. Karena dikurang 4X ruas kanan, ruas kiri juga kurang 4X. X kurang 4X kurang 4. Sekarang kita operasikan. X dikurang 4X, artinya 1X dikurang 4X. Berarti negatif 3X dikurang 4. Ini 0. Berarti 2 tambah 0 berarti sisanya 2. Sekarang negatif 4 kita pindahkan ke ruas kanan. Dengan cara negatif 4 harus 0. Sama konsepnya seperti tadi. Kalau kalian punya utang, ya kalian harus bayar. Artinya kalau kalian membayar berarti uang kalian. Nah, kalau uang kalian berarti bernilai positif. Berarti dikurang 4 ditambah 4. Karena ruas kiri tambah 4, ruas kanan juga tambah 4. Jadi negatif 3X dikurang 4 ditambah 4 besar sama dengan 2 tambah 4. Sekarang kita operasikan. Ini 0. Berarti sisanya negatif 3X. Tandanya tetap. 2 ditambah 4 berapa? 6. Nah, sekarang di catatan kemarin ada poin C. Itu ketika ruas kiri dan ruas kanan dikali atau dibagi dengan negatif yang sama, maka tandanya dibalik. Nah, artinya di sini kita hanya mau mendapatkan nilai X. Otomatis negatif 3 harus dihilangkan. Dengan cara apa dia? Kedua ruas kita bagi dengan negatif 3. Karena ada bahasanya di poin ketiga itu adalah kita membagi dengan bilangan negatif yang sama. Kuncinya di sini. Kalian perhatikan tanda di sini. Ketika dia negatif 3, maka kita bagi dengan negatif 3. Ketika negatif 6, kita bagi dia dengan negatif 6. Seperti itu saja. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti negatif 3X dibagi negatif 3. Tandanya kalau sudah dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, tandanya itu dibalik. Yang besar sama dengan, jadi kecil sama dengan. Ini 6 per negatif 3. Sekarang negatif 3X per negatif 3, sisanya adalah X. Kurang dari sama dengan 6 dibagi negatif 3 itu negatif 2. Kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Selanjutnya kita penulisan himpunan. Jadi HP kurung kurawal X di mana X kecil sama dengan negatif 2. Nah, untuk garis bilangan ini ada garis lurus. Kemudian perhatikan arahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Karena dia kecil berarti ke kiri. Nah, untuk titiknya perhatikan tandanya. Dia menggunakan tanda sama dengan, berarti ini titik penuh. Kita negatif 2. Atau ketika kita tuliskan himpunannya, X kecil sama dengan negatif 2. Yang kecil dari negatif 2 berapa? Negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Oke? Kita lanjutkan di contoh yang E. Oke, perhatikan di sini contoh yang E. Perintahnya sama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan negatif 2 dikurang 3X kecil sama dengan 2X dikurang 22. Sekarang 2X kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti di sini 2X dikurang
2x dikurang 22. Karena di sini dikurang 2x, di sini juga dikurang 2x. Kemudian kita operasikan. Negatif 3x dikurang 2x. Artinya di sini berarti negatif 2 dikurang 5x. Tandanya kecil dari atau kurang dari, ini 0. Sisanya negatif 22. Sekarang negatif 2 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini dinolkan. Berarti negatif 2 supaya 0 jadinya ditambah 2 dikurang 5x kurang dari negatif 22. Karena di sini ditambah 2, di sini juga tambah 2. Sekarang kita operasikan. Ini 0, sisanya 5x kurang dari negatif 22 ditambah 2. Artinya utang kamu 22, kemudian kamu membayar 2. Jadi sisanya utang, berarti sisanya negatif 20. Sekarang kita mau memperoleh nilai x, sama prosesnya seperti tadi. Ini kita mau mendapatkan nilai x saja. Artinya kedua ruas kita bagi dengan bilangan negatif yang sama. Perhatikan di sebelah sini. Bilangan negatifnya berapa? Negatif 5. Berarti kedua ruas dalam kurung kita bagi dengan negatif 5. Perhatikan saya tanda di sini. Tandanya di ruas kiri atau koefisien x-nya. Berarti di sini negatif 5x per negatif 5. Karena dibagi negatif 5 ruas kiri, ruas kanan juga dibagi negatif 5 per negatif 5. Ini tinggalnya x kurang dari, karena sudah dibagi dengan tanda negatif, kedua ruas dengan negatif 5, berarti tandanya berubah menjadi besar dari. Nah, negatif 20 per negatif 5 berarti 4. Artinya bacanya x besar dari 4. Jadi himpunan penyelesaian dalam kurung x di mana x besar dari 4. Untuk garis bilangan oke, ini mengarah ke kanan karena dia besar dari. Kemudian untuk titiknya, titik kosong atau tidak, itu titik kosong karena dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Berarti sini 4. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya contoh terakhir itu contoh yang F. Ini sama perintahnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x ditambah 3 kecil dari 2x tambah 5 kecil sama dengan x tambah 8. Nah, ini sedikit berbeda. Nah, kalau ada soal seperti ini, cara pengerjaannya kita pisah. Yang ini x ditambah 3 kecil dari 2x tambah 5 dulu, kemudian baru 2x tambah 5, kemudian yang kecil sama dengan x tambah 8. Kita kerjakan yang ini. Sekarang tekan sini. Di sini yang pertama kita mengerjakan x ditambah 3 kurang dari 2x tambah 5 dan 2x tambah 5 kecil sama dengan x tambah 8. Nah, jadi kita pisah dia. Ini ada 3 pertidaksamaan. X ditambah 3 kurang dari 2x tambah 5 ini yang pertama. Kemudian 2x tambah 5 kecil sama dengan x tambah 8. Nah, di sebelah sini. Jadi kita kerjakan. Sekarang sama seperti tadi pengerjaannya, 2x kita pindahkan ke ruas kiri. Artinya di sini 2x harus 0. Berarti 2x dikurang 2x tambah 5. Karena di sini dikurang 2x, di sini juga kurang 2x. Berarti x dikurang 2x tambah 3. X dikurang 2x berarti negatif x tambah 3. Di sini 0. Berarti sisanya x kurang dari 5. Sekarang yang mana kita kerjakan? Yang konstanta. Yang positif 3 pindah ke ruas kanan. Otomatis kita nolkan. X ditambah 3 dikurang 3 kurang dari 5 kurang 3. Nah, sekarang kita operasikan. Positif 3 sama negatif 3, 0.
Sisanya negatif X. Kurang dari 5 dikurang 3 itu 2. Nah, ingat ketika ada bilang X-nya bernilai negatif, maka harus dipositifkan. Dengan cara apa dia? Berarti kedua ruas dikali dengan negatif 1. Oke, sekarang kita lanjut. Negatif 1 dikali negatif X, sisanya X. Ketika sudah dikali dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya dibalik. Berarti X kali dikali 2, negatif 2. X negatif 1 dikali 2. Artinya hasilnya X besar negatif 2. Kemudian selanjutnya, yang di ruas yang selanjutnya 2x tambah 5 kurang dari sama dengan x tambah 8. Berarti sini tanda pertidaksamaannya kecil dari sama dengan x dikurang x tambah 8. Karena dikurang x berarti di sini 2x dikurang x tambah 5. Sekarang kita operasikan. 2x dikurang x berarti sisanya x tambah 5. Kurang dari x kurang x 0. Sini 8. Positif 5 pindah ruas kanan, dan positif 5 harus 0. Berarti x tambah 5 dikurang 5 kurang dari 8 kurang 5. Ini 0. Berarti sisa x kecil sama dengan 8 kurang 5 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x-nya. Nah, di sini nilai x-nya ada 2. Ada besar dari negatif 2, ada negatif x kecil sama dengan dari 3. Jadi untuk penulisan HP-nya, jadi HP untuk penulisan HP-nya X di mana, jadi ketika ada dua saya katakan kemarin, ketika ada nilai X diapit oleh dua pertidaksamaan, itu kita membacanya dari tengah. Berarti yang pertama X, bacanya X besar dari negatif 2, berarti X besar dari negatif 2. Kemudian X kecil sama dengan 3. Oke. Jadi kalau ada X diapit oleh dua tanda pertidaksamaan, kita bacanya dari tengah. Terserah mau ke kiri dulu kah atau mau ke kanan boleh. Kalau ke kanan dulu berarti bahasanya atau bacanya X kecil sama dengan 3 dan X besar dari negatif 2. Oke. Yang ini hanya dari hasil yang tadi kita dapatkan, kita salin di sini, hanya penulisannya yang berbeda. Penulisan himpunannya X di mana yang pertama X besar dari negatif 2, X besar dari negatif 2, kemudian X kecil sama dengan 3, X kecil sama dengan 3. Oke. Nah, untuk garis bilangan atau grafiknya, ini ada garis lurus. Nah, yang pertama untuk X kecil dari 3, berarti X kecil dari 3 mengarah kemana dia? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berarti untuk titiknya titik penuh. Berarti sini 3. Berarti dia mengarah ke sini, ke kiri. Sekarang X besar dari negatif 2 mengarah, tandanya kemana? Ke kiri atau ke kanan? X besar dari negatif 2 berarti tandanya ke kanan. Untuk titiknya titik kosong, berarti sini negatif 2. Jadi untuk himpunannya hanya angka yang berada di sini antara negatif 2 kemudian dan sampai dengan 3, atau ketika kita tuliskan yang besar dari negatif 2 itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 1, 0, kemudian 1, 2, kemudian 3. Karena di sini menggunakan tanda sama dengan, otomatis 3-nya ikut di interval atau termasuk dalam interval. Artinya yang besar dari negatif 2, negatif 1. Kenapa tidak ikut negatif 2? Kan sudah dibahas di sebelumnya bahwasanya ketika dia titik
kosong, maka titik tersebut tidak masuk dalam himpunan. Jadi kita mulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kenapa 3-nya ikut? Karena 3-nya adalah titik penuh. Artinya dia termasuk dalam interval atau himpunan. Jadi himpunan yang berada di antara X kecil sama dengan 3 dan X besar dan negatif 2 itu adalah negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Oke, mungkin itu saja. Semoga materinya dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.